Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Malam, Saudara. Saat ini kita akan bergabung bersama mediator gugatan ijazah Presiden ke-7, Joko Widodo. Ada Profesor Adi Sulistiono yang akan membahas soal hasil mediasi. Selamat malam, Prof. Adi. Selamat malam, Mbak Adri. Ya, Prof. Adi. Halo. Ya, sehat, Prof. Kalau 3 minggu lalu kita ketemu dalam mediasi pertama ya, Prof. Ya, pada saat itu pihak dari terlapor Pak Jokowi tidak hadir. Nah, sekarang ini mediasi yang ketiga ya, Prof ya? Ya, benar Mbak Audrey. Ya, jadi sejauh ini apa hasilnya, Prof, dengan mediasi ketiga ini? Jadi urutannya saya ingatkan lagi pada para pemirsa. Yang pertama, mediasi kita membacakan resume dan usulan damian dari masing-masing pihak. Kemudian sidang kedua dilanjutkan kaukus, saya ketemu dengan tergugat dan penggugat secara terpisah. Kemudian yang ketiga, saya menyusun usulan perdamaian. Nah, untuk tergugat 2, 3, dan 4, nampaknya sedang akan dibahas usulan perdamaian saya dengan penggugat, yang nanti akan disepakati atau tidaknya pada Rabu depan. Tetapi khusus untuk penggugat dan tergugat 1, nampaknya sejak awal masing-masing pihak sesuai dengan usulan masing-masing, sehingga kami tidak bisa mempertemukan kesepakatan di antara kedua belah pihak. Artinya kalau tidak mencapai kesepakatan ini artinya deadlock nih? Namanya berarti nanti saya akan melaporkan ke majelis hakim bahwa mediasi antara tergugat 1 dengan penggugat tidak berhasil. Kemudian akan diperiksa pokok perkaranya oleh hakim. Artinya dilanjutkan ke persidangan ya, Prof? Persidangan untuk melihat pokok perkaranya. Ya, Prof, kan sejak awal Prof ini menangani karena Prof adalah juga mediator ya, Prof ya, untuk untuk kasus ini. Kalau yang Prof lihat, kenapa sebenarnya akhirnya tidak tercipta untuk pertemuan di antara pihak penggugat dan tergugat? Apa nih masalahnya? Seringkali mediasi itu dipahami oleh para pihak seperti berperkara di pengadilan. Jadi sebenarnya sejak tahun 2003 Pak Bakirmanan menggagas mediasi ini agar tumpukan perkara di pengadilan tidak banyak bisa diselesaikan melalui mediasi. Diharapkan memang para pihak datang sendiri, prinsipal datang sendiri, penggugat dan tergugat datang sendiri tanpa diwakili oleh kuasa hukumnya. Nah, namun dalam pemahaman selama ini, ketika para pihak ya, tidak diwakili oleh Prof, mohon maaf, kita jeda sejenak ya, Prof ya. Kita akan ke Polda Metro Jaya dulu untuk mendengarkan keterangan terbaru dari Dr. Tifa yang menjadi saksi dipanggil penyidik Polda hari ini. Jadi kami bertanya jawab, saya memenuhi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh para penyidik, dan kemudian saya juga menyampaikan bahwa surat undangan klarifikasi ini adalah seharusnya sesuai dengan apa yang tertulis di dalam undangan klarifikasi, yaitu definitif disampaikan bahwa undangan klarifikasi ini adalah sesuai dengan peristiwa yang dilaporkan oleh pelapor yang terjadi di Jakarta Selatan tanggal 26 Maret 2025. Tetapi sayangnya, saya berkali-kali minta klarifikasi, minta penjelasan tentang apa sebetulnya peristiwa yang terjadi di tanggal 26 Maret 2025 tersebut, sampai dengan terakhir saya tidak mendapatkan sebuah jawaban. Ya, jadi 90% lebih, hampir 100% pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh penyidik sama sekali tidak ada kaitannya dengan peristiwa tanggal 26 Maret 2025 di Jakarta Selatan, ya. Dan karena itu saya juga menggunakan hak saya untuk tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak relevan dengan isi substansi dari undangan klarifikasi ini. Ya, tetapi saya tentu saja harus memberikan apresiasi yang jujur ya kepada Polda, anggota-anggotanya
memberikan saya akomodasi, fasilitas, pelayanan dan penerimaan dengan sangat baik. Termasuk di awal saya sudah meminta bahwa saya bersedia sampai jam 17, ternyata alhamdulillah dipenuhi. Sehingga semua pertanyaan bisa kita perlakukan dengan baik gitu ya. Dan cukup ya, artinya pas sekali waktunya. Nah, jadi itu yang barangkali mungkin bisa saya sampaikan. Jadi kembali lagi bahwa saya tegaskan bahwa pertanyaan yang diberikan pada saat klarifikasi tadi sama sekali tidak ada yang relevan dengan substansi dari surat undangan ini. Tidak sama sekali tidak menyentuh apa yang sebetulnya terjadi di tanggal 26 Maret 2025 ini ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Baik, selanjutnya tim kami, tim damping tadi dari tim advokasi anti kriminalisasi aktivis dan akademisi. Silakan Bu Dora untuk menyampaikan suasana pendampingan tadi seperti apa, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah tadi kami berdua ya mendampingi dengan Pak Samsir di dalam dari pukul siang tadi ya, setelah istirahat sampai dengan hari ini sore jam 5 sore. Pada prinsipnya sama seperti yang dikatakan bahwa Ya, kurang lebih tadi jawaban dari Dr. Tifa usai diperiksa oleh penyidik Polda Metro Jaya sama dengan saksi Roy Suryo yang mempertanyakan pertanyaan yang ditanyakan tadi oleh penyelidik Polda Metro Jaya ini tidak sesuai dengan perihal laporan atau surat laporan yang kemudian sudah diterima sebelumnya oleh para saksi. Nanti kita akan membahasnya soal itu, tapi kita kembali lagi ke soal pihak mediasi begitu ya, atau mediasi soal ijazah, gugatan ijazah Jokowi yang dalam hal ini adalah pihak pelapor menginginkan agar pihak terlapor dalam hal ini Joko Widodo ini memberikan ijazah atau mempertontonkan ijazah aslinya begitu. Nah, kita kembali lagi ke Prof. Adi ya, Prof. Prof. Adi tadi menyambung pertanyaan berikutnya. Jadi sebenarnya apa, Prof, ketika dalam mediasi tidak ketemu, akhirnya berlanjut ke sidang, apa sih kira-kira yang Prof lihat dari pihak pelapor dan terlapor ini akhirnya tidak mau bertemu begitu atau tidak mencapai kesepakatan? Jadi sebenarnya kalau kita melihat dari filosofi adanya mediasi ini kan masing-masing pihak harus ketemu kan, ada dimusyawarahkan. Saya sebenarnya punya keyakinan kalau beliau Pak Jokowi berkenan hadir sendiri, kemudian ada kaukus ngobrol-ngobrol informal begitu dengan mediator dan saya dengan penggugat itu relatif lebih gampang untuk mempertemukan keinginan para pihak. Tetapi ketika biasanya para pihak itu diwakili oleh kuasa hukum, nah di sini nampaknya seringkali karena kuasa hukum ketika memberikan keputusan kesepakatan harus telepon dulu, jadi tidak bisa langsung. Dan yang sering tidak dipahami oleh kuasa hukum, oleh advokat, ketika mereka sudah mendapatkan surat kuasa mediasi, dianggap bahwa itu sudah selesai. Padahal sebenarnya kalau kita mengacu ke pasal 6 Perma 1 2016 ayat 4, prinsipal atau para pihak itu boleh tidak datang asal yang pertama sakit, di bawah pengampuan, tinggal di luar negeri, dan sedang menjalankan tugas negara. Kalau tidak ada alasan itu harus wajib datang. Harusnya datang ya, begitu ya? Ya, harus datang. Oke, Prof. Dan kalau datang, Mbak, biasanya selama ini yang saya selesaikan, kalau para pihak datang sendiri, insya Allah relatif perdamaian itu relatif bisa tercapai. Oke. Makanya kalau kemarin sebenarnya datang itu tidak perlu harus datang ke pengadilan, cukup dengan video call, cukup dengan Zoom itu diperkenankan sebenarnya. Tapi itu pun tidak dilakukan ya. Oke, kalau Saya gitu sudah berusaha, sudah sampaikan ke kuasa hukum, saya bisa video call apa enggak gitu kan waktu itu. Tapi mungkin sudah disampaikan, tapi mungkin Pak Jokowi masih menganggap bahwa mediasi itu seperti di ruang sidang yang
yang saling berbenturan pendapat satu dengan yang lain. Padahal ini semuanya sebenarnya hanya musyawarah kayak kekeluargaan sebenarnya. Prof. Adi, kalau gitu dalam kalimat sederhananya bahwa mediasi perkara ijazah ini buntu. Artinya bisa dikatakan bahwa Pak Jokowi ini menutup pintu damai dan langsung lanjut ke persidangan? Ya, berarti setelah pihak tergugat satu, Pak Jokowi, ketika sebenarnya kami sudah mau mengusulkan usulan perdamaian, tetapi karena menolak sejak pertemuan pertama, tidak berkenan untuk ada perdamaian, sehingga kami akhirnya kami menyimpulkan bahwa tergugat dan penggugat satu dan tergugat satu tidak bisa kita damaikan, kemudian kita laporkan ke majelis hakim. Dan akan berlanjut nanti di persidangan ya, karena ini gagal ya untuk mediasinya dari pihak menggugat maupun juga tergugat. Dalam hal ini Pak Jokowi. Terima kasih Prof. Adi sudah berbagi informasi sekaligus juga menjadi mediator terkait dengan tudingan ijazah Pak Jokowi. Terima kasih Mbak Audrey. Masih berkaitan dengan polemik tuduhan ijazah palsu milik Presiden ke-7 RI Joko Widodo, saudara, yang kini terus bergulir di ranah hukum. Jokowi dan pihak yang melakukan keaslian ijazah Jokowi ini saling lapor ke polisi.